Sungai Musi dalam berita. Dengan saya di Dr. Hidayat, berikut sekilas info Sungai Musi dalam berita. Masih ingatkah dengan semboyan yang diucapkan oleh Bung Karno? Ya benar, Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Lalu, apakah kita harus tenggelam dalam sejarah masa lalu? Oh tentu tidak. Seperti itu. Pemirsa, tempat di mana saya berada sekarang masih merupakan bagian dari wilayah Benteng Kota Besar, yakni pusat pemerintahan dari masa Kesultanan Palembang hingga masa kolonial Belanda. Dapat kita lihat di depan saya terdapat sungai yang amat sangat populer dalam sejarah. Baik pemirsa, sekarang saya tengah berada di tepian Sungai Musi. Di sini saya akan mengajak pemirsa menilik kembali sejarah Sungai Musi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya Kerajaan Sriwijaya tak bisa lepas dari peranan Sungai Musi. Pada masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Syafitri Nuranti, membuat rekayasa sejarah tentang penamaan Sungai Musi. Berikut berita selengkapnya. Palembang. Apa sih yang terlintas dalam benak pikiran kita ketika mendengar kata Palembang? Yang pasti, kota POP, Ampera, atau mungkin Kerajaan Sriwijaya. Namun banyak yang melupakan, ada ikonik kota Palembang lainnya. Salah satunya yaitu Sungai Musi. Lalu kira-kira dari mana sih asal mulanya nama Sungai Musi? Yuk kita dengarkan. Alkisah, dahulu terdapat sekelompok bajak laut dari negeri Cina yang senang mengembara. Mereka berlayar kemanapun arah angin membawa mereka. Hingga akhirnya, layar membawa mereka menuju sebuah sungai yang tak bernama dalam peta. Sungai ini tidak memiliki nama, Kapitan, kata salah satu dari bajak laut. Ya, aku tahu. Tapi kita lihat saja di depan ada apa. Perasaanku mengatakan kita akan menemukan sesuatu di sana, kata sang kapitan yakin. Mereka terus bergerak, lama-lama makin ke hulu. Namun karena kapal mereka gunakan terlalu besar, mereka pun menggantinya dengan perahu yang lebih kecil. Sepanjang perjalanan tersebut, sang kapitan merasa kagum dengan hasil bumi yang melimpah. Ketika sang kapitan memerintahkan untuk turun ke darat, mereka pun semakin kagum dengan kesuburan lahan yang ada di darat. Para bajak laut itu pun mulai mengumpulkan hasil bumi yang mereka temui. Mereka menukarnya dengan hasil rampokan yang diperoleh mereka selama ini. Berhari-hari mereka tinggal di sana. Mereka melihat, membeli, dan kemudian menyimpannya. Setelah dirasa cukup puas, sang kapitan pun memutuskan untuk pergi. Ia bermaksud untuk menjual kembali hasil bumi yang telah didapatnya dari daerah tersebut. Tentu saja, ia bermaksud untuk kembali lagi dan membeli hasil bumi itu kembali dengan hasil rampokannya. Setelah kupikir-pikir, kita namakan saja daerah ini dengan Muci, kata sang kapitan. Menurut bahasa Cina, tuahan, Muci adalah ayam betina. Muci juga merupakan nama bagi dewi ayam betina yang memberikan keberuntungan pada manusia. Mengapa dinamakan dengan Muci? Bukankah Muci adalah makhluk yang memberi keuntungan kepada manusia? Sang kapitan balik bertanya. Lihat daerah ini, begitu subur. Hasil buminya bermutu tinggi. Tambang juga terdapat di sana. Benar-benar daerah yang kaya. Makanya, tidak salah jika aku memberi nama daerah ini Muci, bukan? Tanya sang kapitan lagi. Seluruh anak buahnya mengangguk-angguk sambil tertawa senang. Mereka sependapat dengan nama yang telah diberikan oleh sang kapitan. Inilah Sungai Muci, sungai yang memberikan keberuntungan bagi manusia. Beberapa tahun kemudian, ketika bajak laut dari Cina itu kembali, mereka pun menyebut daerah itu dengan nama Muci. Beratus-ratus tahun kemudian, hingga yang kita kenal saat ini, kata Muci pun telah berubah menjadi Musi. Maka, Sungai Muci yang pada awalnya diberi nama oleh bajak laut Cina, kini telah berubah nama menjadi Sungai Palembang, Sumatera Selatan. Syafitri Nuranti melaporkan. Kita beralih pada rekan kita, Muhammad Riko Saputra, yang tengah berada di kawasan Sungai Musi. Baik, terima kasih. Pemirsa, masih ingatkah dengan semboyan yang diucapkan oleh Bung Karno? Ya, benar, Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Lalu, apakah kita harus tenggelam dalam sejarah masa lalu? Oh, tentu tidak. Seperti itu. Sejarah adalah untuk dikenang. Namun, bangkit dari masa lalu adalah keharusan karena roda waktu akan terus berputar.
Dari masa lalu, kita beranjak ke masa sekarang. Seperti apa Sungai Musi masa kini? Bagaimana Sungai Musi saat ini? Saya sekarang tepat berada di Sungai Musi. Sungai Musi kini berevolusi menjadi objek wisata bersejarah dan masih digunakan sebagai jalur transportasi air meski hanya dalam skala dan cakupan wilayah yang kecil. Di sungai ini banyak berdiri rumah makan terapung dan tempat-tempat destinasi wisata lainnya. Biasanya pada hari kemerdekaan sering diadakan acara lomba bidar di sungai ini, juga berbagai kegiatan lainnya. Di sepanjang aliran sungainya banyak terdapat tempat-tempat bersejarah, mulai dari Pulau Kebaro, Benteng Kota Besar, dan lain sebagainya. Pada siang hari, Sungai Musi nampak eksotis dengan beragam nilai sejarah yang melekat padanya. Namun, tak hanya berhenti di siang hari saja. Pada malam hari, Sungai Musi nampak romantik dengan pancaran lampu-lampu yang menerangi jembatan Ampera. Meski beribu-ribu kata dirangkai tak akan mampu untuk melukiskan betapa eksotis dan bersejarahnya bumi Sriwijayaku. Daripada banyak berhayal, yuk berkunjung ke bumi Sriwijaya, negari eksotis lagi bersejarah. Nah, selain sejarah di Sungai Musi, saya juga akan mengulas sedikit tentang tradisi yang dilakukan di Sungai Musi. Salah satu tradisi lomba perahu di Sungai Musi adalah perahu bidar. Lomba ini biasanya digelar setiap tahun dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi Kota Palembang 17 Juni. Namun perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2000 tahun ini tidak digelar karena pandemi COVID-19. Lalu, perahu bidar yang digelar di Sungai Musi diperkirakan pertama kali dilaksanakan saat merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada 1898 di Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, lomba ini digelar setiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Jadi Kota Palembang. Dari Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riko Saputra melaporkan. Kita terhubung bersama rekan kita Dandi Tolu Putra yang mensiarkan langsung dari Benteng Kuto Besak. Bagaimana kabar di sana, Dandi? Pemirsa, tempat di mana saya berada sekarang masih merupakan bagian dari wilayah Benteng Kuto Besak, yakni pusat pemerintahan dari masa Kesultanan Palembang hingga masa kolonial Belanda. Dapat kita lihat di depan saya terdapat sungai yang amat sangat populer dan bersejarah, yaitu Sungai Musi. Selayaknya yang kita ketahui bahwa Benteng Kuto Besak menghadap ke Sungai Musi. Di sini saya akan mengajak pemirsa mempelajari sejarah Sungai Musi pada masa kolonialisme Belanda. Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang pada tahun 1825 oleh Belanda, ia memperkenalkan tanaman ekspor baru oleh perusahaan-perusahaan Belanda berupa karet dan minyak, sehingga pada akhir abad ke-19 Palembang bangkit kembali sebagai pusat ekonomi. Pada tahun 1907 di tepi Sungai Musi di Pelaju, perusahaan peminyakan Royal Dutch Shell membuka sebuah kilang minyak dan menjadi satu-satunya perusahaan yang beroperasi di daerah ini sampai tahun 1910. Pada tahun 1920, perusahaan minyak Amerika Standard Oil of New Jersey mendirikan anak perusahaan American Petroleum Company. Untuk mencegah undang-undang Belanda yang membatasi kegiatan perusahaan asing, American Petroleum Company mendirikan anak perusahaan Netherlands Colonial Oil Company yang dibangun di daerah Sungai Gerong yang masih merupakan aliran dari Sungai Musi. Selain itu, dengan bimbingan Thomas Carsten, salah satu pelopor proyek arsitektur di kota-kota Hindia Belanda, dirancangkan lalu lintas kota yang mana ilir berada dalam bentuk jalan lingkar yang dimulai dari tepi Sungai Musi, sehingga banyak dibangun jembatan di kedua sisi Sungai Musi. Pada akhir tahun 1920-an, kapal uap laut mengarungi Sungai Musi secara teratur. Di masa kolonialisme Belanda ini, Sungai Musi berevolusi dan berkembang dari daerah perdagangan rempah-rempah dunia menjadi daerah industri di bawah kekuasaan Belanda. Dari Benteng Kuto Besak, Palembang, Muhammad Dandi Tolo Putra melaporkan. Terima kasih kepada Dandi. Sekarang kita beralih kepada rekan kita Marina Agustina yang tengah berada di lokasi. Baik pemirsa, sekarang saya tengah berada di tepian Sungai Musi. Di sini saya akan mengajak pemirsa menilik kembali sejarah Sungai Musi pada masa Kerajaan Sriwijaya.
Seperti yang kita ketahui bahwa adanya Kerajaan Sriwijaya tak bisa lepas dari peranan Sungai Musi. Pada masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai 14 Masehi. Sungai Musi menjadi jalur strategis lalu lintas perdagangan dunia baik internal maupun eksternal. Perdagangan internal di Sumatera yang melalui Selat Bangka terjadi dikarenakan perbedaan sumber daya lingkungan antara daerah hilir dan hulu Sungai Musi. Palembang bergantung pada daerah pedalaman sebagai daerah penyangga ibu kota Sriwijaya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan kebudayaan besar Sriwijaya dikarenakan letaknya yang berada di jalur komunikasi internasional antara Samudra Hindia, Laut Cina, Persia, Arab, bahkan Eropa. Dibuktikan dengan banyaknya ditemukan artefak-artefak bahkan bangkai kapal. Pola pertukaran barang dalam perniagaan yang terjadi yaitu redistribusi atau penyaluran kembali. Kerajaan Sriwijaya mampu mencapai kejayaan dengan menjadi pusat perdagangan dunia melalui Sungai Musi dan menjadi negara maritim yang menguasai seluruh Sumatera. Adapun barang-barang yang dihasilkan oleh daerah Sriwijaya yaitu berupa penyu, gading, emas, perak, kemenyan, kapur barus, damar, lada, dan lain-lain, yang kemudian akan dibeli oleh pedagang asing dan ditukar dengan produk luar negara seperti porselen, katun, dan sutra. Adanya kegiatan ini mendorong masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di wilayah Sungai Musi. Dari Taman Purbakala, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Marina Agustina melaporkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan agar dapat mengedukasi pemirsa di rumah. Saya dan rekan saya pamit